Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas sebuah kata yang cukup pendek ya, tapi ini punya filosofi yang tinggi ya. Jadi kata ini dengan bahasa Jawa, dari bahasa Jawa. Ya, meskipun dari bahasa Jawa bisa kita terapkan untuk seluruh umat manusia. Tidak cuma Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Kata ini begitu pendek, yang kelihatannya sepele. Ya, tapi ini sangat penting buat diri kita. Ya. Cuman dua kata, ojo dume. Ini kan, ojo dume. Pendek kan? Kata ojo dume, kita bisa jadikan prinsip hidup. Ini ada filosofinya. Coba, ojo dume itu cuma dua kata. Ojo dari kata ojo dan dume. Ojo itu artinya jangan. Nah, dume itu bisa berarti mentang-mentang. Jadi kalau dipadukan dua kata ini ojo dume itu bisa berarti jangan mentang-mentang. Orang Jawa mengatakan atau menyebutnya dengan kata paugeraning urip. Apa itu? Paugeraning urip. Paugeraning urip itu artinya prinsip hidup. Jadi prinsip ini bisa jadi senjata ampuh untuk melawan nafsu dalam diri kita sendiri. Kalau kita bisa menerapkan prinsip hidup ini dalam diri kita, maka jiwa kita akan seimbang. Tidak mudah panik, ya, tidak mudah panik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dalam kondisi apapun, kita akan tenang, tentram, dan selamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Kelihatannya sepele, ojo dumeh, ya kan? Ojo dumeh. Ya, coba kita kupas ya. Ojo dumeh ini bisa sebagai apa? Mencegah penyakit. Dari penyakit apa? Penyakit dumeh. Nah, kan bingung no? Oh no, sekarang ini sebenarnya ini penyakit sudah dari dulu. Ya, sekarang yang lagi ramai kan Pak, penyakit COVID, ya kan? Apa? Corona. Nah, ini ada lagi, keluar lagi. Penyakit dumeh. Ini lagi ramai kan di TV. Gara-gara dumeh akhirnya jadi ramai di TV, di medsos. Ya, ramai. Ya. Akhirnya apa? Itu akan menyerang penyakit hati. Ya, penyakit dumeh ini. Ya, makanya pencegahannya dengan apa? Dengan ojo. Jadi ini artinya penyakit dumeh ini tidak kalah bahaya dengan penyakit fisik. Ya. Karena apa? Penyakit dumeh atau mentang-mentang ini menyerangnya ke hati. Jadi kalau kita sudah kalau penyakit ini sudah menjalar ke hati kita dan udah jadi kronis, akan menyebabkan apa? Jumawa, sombong, ya kan? Seenake dhewe. Ya, itu. Dan yang perlu diingat, penyakit dumeh ini bisa menyerang siapa saja, tidak pandang bulu, ya, kecil, dewasa, ya, atau anak-anak dewasa, orang tua, muda, laki, perempuan, semua bisa terserang oleh penyakit dumeh ini. Maka harus dicegah dengan ojo, kan? Jadi semua bisa saja terpapar dengan penyakit dumeh ini. Kadang orang sudah mengabaikan, yang akhirnya apa? Ramai sekarang, ramai sebenarnya diperbincangkan gara-gara dumeh. Ya. Ojo dumeh sugih, ya kan? Jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya apa? Jadi sombong. Merasa semua hal dan segala sesuatu dapat dibeli dengan uang. Tuh kan? Ya. Allah kasih kekayaan itu bukan untuk mentang-mentang, tapi Allah berikan kekayaan untuk saling membantu dengan yang kurang.
Jangan kira kekayaan dan kejayaan yang dimiliki seseorang itu kekal, karena semuanya bisa hilang dalam sekejap. Ya, bisa aja. Jangan merasa, wah, harta saya sudah unlimited. Kita apa? Wah, nggak akan habis sampai 7 turunan. Akhirnya apa? Mentang-mentang. Ya jangan berpikir seperti itu. Itu bisa aja kalau Allah sudah berkehendak, sekejap hilang. Bencana atau musibah, bisa saja ludes, terbakar, terseret banjir bandang, tsunami, ya, tanah longsor, habis. Apa yang kita punya itu titipan semuanya, kekayaan itu. Ya, untuk berobat ke rumah sakit, hari habis, ya, nggak sembuh-sembuh kan. Kehidupan itu bagaikan roda berputar, semua nggak ada yang kekal. Karena apa? Semua itu hanya titipan dari Sang Maha Kaya. Jadi semua yang dititipkan itu kelak akan kita pertanggungjawabkan. Makanya ojo dumeh. Kemudian itu yang kaya. Sekarang yang miskin. Dikira miskin nggak bisa penyakit dumeh? Ada. Ojo dumeh kere. Ya, jangan mentang-mentang miskin terus mudah putus asa, mengumpat sana sini, membenci yang kaya, ya, cari persekutuan yang sama-sama miskin banyak kan, akhirnya untuk membenci yang kaya. Nggak boleh juga. Ini ojo mentang-mentang miskin, ojo dumeh kere. Kemudian apa? Nah itu yang miskin. Kemudian yang berpangkat, ojo dumeh pangkat, ojo dumeh duwe pangkat, ojo dumeh duwe jabatan, ya. Jangan mentang-mentang berpangkat, jangan mentang-mentang punya jabatan. Terus apa? Berkuasa seenaknya, bisa memerintah seenaknya, merendahkan, ya, bahkan menindas orang lain. Ya gak boleh juga. Ya. Ojo dumeh. Ojo dumeh pinter. Ya, itu yang punya kepandaian, merasa dirinya pandai, merasa dirinya paling pandai. Ya kan? Menganggap orang lain itu bodoh. Nah, terus apa? Orang yang bodoh apa? Bisa kita bodohi. Merasa dirinya paling hebat. Ya. Terus temennya yang kita anggap bodoh, ketika ngasih masukan atau mengingatkan kita akan kesalahan kita, tidak mau. Karena apa? Kita nganggap orang lain itu bodoh. Sehingga apa? Orang bodoh mana bisa memberi pengertian yang bagus, kan gitu. Itu pemikirannya kita. Nah, sehingga kita nggak mau. Ketika kita diingatkan, suruh minta maaf, nggak mau. Karena Karena kita merasa pintar, terus menganalisa dulu seolah-olah kita udah paling pintar, paling benar. Itu. Jadi ojo dumeh pinter. Kemudian apa? Nah, terus yang punya kecantikan, ketampanan, ojo dumeh ayu, ojo dumeh bagus. Jangan mentang-mentang cantik, jangan mentang-mentang ganteng. Terus karena apa? Karena kecantikan, dengan kecantikannya, dengan gantengannya itu mengibatkan apa? Sombong, suka menghina, pilih-pilih teman, milih-milih teman yang sesama ganteng. Itu apa? Itu jelek, nggak mau buat ditemani, ntar kita ikutan jelek, kan gitu. Nggak bagus, jangan dipakai itu. Itu penyakit dumeh, itu harus kita jauhkan, kita cegah dengan ojo gitu. Jadi apa? Ketampanan dan kecantikan itu pun tidak kekal. Bisa luntur dalam sekejap. Apa? Ya, kecelakaan, mukanya rusak. Itu kan sekejap itu. Kemudian yang udah pasti tidak kekal, ya, nggak sekejap, tapi udah pasti nggak kekal apa? Kegantengan itu, umur, usia. Ketika masih mudanya ganteng cantik, karena termakan usia, keriput, kan? Makanya ojo dumeh. Ya. Jadi masih banyak sikap dumeh yang lain. Ya. Masih banyak sikap mentang-mentang yang lainnya. Makanya ojo dumeh. Kata ini sebenarnya
pendek ya, akan tetapi mempunyai arti yang sangat penting, terus mempunyai arti yang sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Bagi orang Jawa, ya, ojo dumeh ini mengandung filosofi yang sangat tinggi ya, untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ojo dumeh ini mengandung arti bahwa manusia jangan selalu membanggakan apa yang telah kita miliki, baik berupa ketenaran, harta, jabatan, kecantikan, ketampanan, kepandaian, dan masih banyak lagi. Ya, jangan ojo dumeh. Ya. Jadi ajaran ojo dumeh menyarankan kepada kita agar jangan sampai kelebihan apa yang kita miliki itu menjadikan kita sombong, takabur, ya, kemudian lupa diri, bertindak sewenang-wenang. Nah, apa yang kita miliki itu pasti akan lenyap ya, atas kehendak Allah. Mari kita bawa ungkapan ojo dumeh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus mawas diri, lebih bersyukur, lebih bisa menghargai orang lain, dan tentunya akan membuat kita bisa lebih arif menyikapi kelebihan dan kekurangan kita maupun orang lain. Ini ojo dumeh. Jadi filosofi ojo dumeh semestinya bisa membuat kita lebih tawadu, rendah hati. Ya, emang harusnya seperti itu. Jadi emang tujuan untuk ojo dumeh ini agar kita bersifat tawadu, rendah hati. Karena bentuk ujian Allah itu tidak cuma dari kemiskinan atau kesusahan saja. Ujian dari Allah itu bisa berwujud kekayaan, ketampanan, kecantikan, kejayaan, atau kesenangan. Itu ujian dari Allah. Ya, ya, dengan kecantikan sombong, ya kan gitu, itu ujian. Jadi sopo sing dumeh akan keweleh, kan gitu kan. Kemudian jadi artinya apa? Siapa yang sombong, siapa yang mentang-mentang akan menjilat ludahnya sendiri. Jadi menungso urip ngunduh pakertine dewe-dewe. Ya itu kalau bahasa Jawanya kan. Apa maksudnya? Manusia akan menerima apa yang dia tanam, apa yang dia perbuat. Manakala dia berbuat atau menanam kejelekan, maka dia akan terima kejelekan pula. Atau sebaliknya, kalau dia menanam keburukan, ya, menabur keburukan, maka dia akan tuai, akan terima keburukan pula. Nah, untuk itu ojo dumeh. Buat apa? Buat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga kata ojo dumeh ini bermanfaat buat kita semua, bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekali lagi, ojo dumeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.